Bab 7. Revolusi dengan pesta makan malam. Hang Huang adalah jawaban Cina untuk Oprah Winfrey. Hang menerbitkan majalah wanita, menulis salah satu blog paling populer di Cina, mengarang autobiografi laris yang menarik, dan bahkan punya acara TV sendiri. Dia dan sekelilingnya menunjukkan betapa Cina telah berubah banyak dalam satu generasi saja. Setelah dibesarkan di Beijing dan kemudian lulus dari Vassar College, dia kembali ke kota kelahirannya dan menemukan Cina sedang bermetamorfosis. Hang, sekarang CEO China Interactive Media Group, tinggal di sebuah apartemen lapang yang seakan-akan dicabut dari Manhattan dan dipasang di lingkungan galeri seni Beijing, lengkap dengan langit-langit yang tinggi dan karya seni kontemporer. Karya seni itu merangkap sebagai komentar politik. Pada dinding batu bata di ruang makan terpasang sebuah neon sign dengan huruf-huruf Cina setinggi 30 cm berwarna merah. Revolusi adalah pesta makan malam, bunyi tulisan itu. Memang mau membela kesengsaraan yang dihadapi rakyatnya yang lapar dengan menyatakan revolusi bukanlah pesta makan malam. Sekarang, saat Cina berada di tengah-tengah revolusi kebudayaan yang lain, yang terjadi adalah sebaliknya. Revolusi kebudayaan mau menghancurkan negara itu, meremukkan kemampuan intelektual, ilmiah, dan seninya, melenyapkan sistem pendidikan Cina, dan mengacaukan ekonominya. Ketika mau meninggal pada 1976, dia meninggalkan bangsa petani yang tidak punya uang sepeser pun. Kini, setelah partai komunisnya berbalik arah, pelan-pelan bergabung kembali dengan ekonomi dunia, bergerak ke arah ekonomi pasar, dan membawa negara itu menempuh revolusi industri, penghasilan rakyat meningkat dan semangat bangsa Cina yang dahulu ditekan sekarang muncul kembali. Pendekatan baru Cina telah mengangkat lebih dari 100 juta rakyatnya keluar dari kemiskinan, dan penghasilan rata-rata telah berlipat dua dalam satu dasawarsa. Namun, angka-angka belaka tak mampu menggambarkan perubahan Cina seutuhnya. Ratusan juta kehidupan telah berubah seiring dengan semakin modernnya ekonomi Cina. Perusahaan-perusahaan besar dunia boleh jadi datang ke Cina untuk menjual barang kepada 1 miliar konsumen baru atau untuk mencari tenaga kerja murah, terapi terlepas dari apapun motif mereka. Kehadiran mereka telah membawa perubahan yang tak dapat dihitung kepada kehidupan sehari-hari jutaan orang Cina yang bekerja untuk mereka. Revolusi kebudayaan baru Cina berlangsung hari demi hari pada sepenggal jalan di kawasan industri yang terbentang di wilayah Pudong, Shanghai. Di sana, puluhan ribu pekerja Cina di pabrik-pabrik yang dimiliki oleh Ricoh, NEC, Siemens, Sharp, dan perusahaan-perusahaan asing lainnya. Di dalam sebuah gedung yang memperlihatkan logo kodak kuning dan merah yang akrab itu, Ye Lu, 36 tahun, adalah salah seorang dari 2.000 pekerja Cina yang membuat kamera di sana. Setiap pagi hari kerja, Lu mengenakan seragam perusahaan itu, jaket dan topi kuning, dan merakit papan sirkuit untuk bagian dalam kamera. Gajinya sudah berlipat dua dalam waktu 4 tahun bekerja untuk Kodak. Sebagai hasilnya, dia dan suaminya berhasil membeli apartemen standar 2 kamar yang dahulu dimiliki oleh perusahaan Cina tempat dia bekerja. Lu bermimpi suatu hari dapat membeli rumah 3 kamar dengan AC dan pemanas. Dengan tidak pernah makan di luar dan selalu membeli merek-merek Cina, dia menyisihkan sepertiga dari gajinya yang $41 sebulan, pengorbanan yang membuat dia bisa menabung $160 dari $500 penghasilannya setahun. Lu, seperti para buruh pabrik Cina pada umumnya yang penghasilannya lebih besar daripada sebelumnya, membayangkan masa depan yang cerah bagi dirinya dan anak perempuannya yang berusia 14 tahun, hidup akan menjadi semakin baik. Sementara kehidupan Lu menyimpan harapan, para kolega kerah putihnya sudah menikmati kehidupan yang dia dambakan akan dimiliki anaknya kelak. Tak jauh dari pabrik itu terdapat pusat pengembangan produk Kodak di Shanghai, tempat 60 karyawan merancang piranti lunak untuk berbagai kamera, termasuk piranti canggih yang menciptakan efek-efek khusus untuk kamera-kamera yang digunakan di Hollywood.
gaji di sana mulai dan I2 500 setahun, tergolong ke dalam 1% penghasilan teratas di Cina dan, dengan biaya hidup Cina yang lebih rendah, memberi mereka daya beli yang sama dengan orang Amerika yang bergaji $40.000 setahun. Miles Mao, 33 tahun, bekerja di Departemen Kendali Mutu Kodak. Seperti hampir seluruh rekan kerjanya, dia sudah memiliki 2 apartemen, masing-masing lebih besar daripada yang didambakan Lu. Dia membeli yang pertama pada 1999 dan tinggal di dalamnya dengan istri dan anak perempuan mereka yang berusia 5 tahun. Apartemen berlipat 2 harganya dalam waktu 5 tahun. Belum lagi selesai mencicilnya, dia sudah membeli yang kedua, sebuah apartemen mewah berkamar 3, sebagai sebuah investasi yang dia harap akan membantunya pada masa pensiun. Di luar biaya yang mereka keluarkan untuk apartemen, Mao dan istrinya, yang bekerja untuk Lufthansa, berhasil menabung lebih dari $600 sebulan, $7,200 setahun. Tabungan bulanan yang tinggi oleh para buruh pabrik dan para karyawan kerah putih sudah umum di Cina. Meskipun banyak orang Cina mendapatkan keuntungan dari masa-masa baik ini, mereka selalu diingatkan kepada masa lalu Cina yang suram apabila melihat kerabat dan sahabat yang tidak begitu beruntung. Miles Mao dan para sejawatnya bagi kisah sedih. Ada yang mempunyai kerabat di Changsha yang penghasilannya cuma Rp liter 70.000 sebulan. Mereka tidak berani pergi ke dokter kalau sakit, karena mereka tidak mampu membayar ongkosnya. Ada lagi yang marah akan kenyataan bahwa ibunya diharapkan hidup dengan uang pensiun pemerintah yang hanya Rp 280.000 sebulan setelah 45 tahun bekerja keras. Seperti semua sejawat kerah putihnya, Miles Mao mengirim uang ke kampung setiap bulan untuk membantu. Dia memberi 3,7 juta rupiah sebulan kepada orang tuanya yang sudah pensiun. Seorang koleganya mengirim 2,5 juta rupiah sebulan kepada orang tuanya dan yang lain lagi mengirim 1,25 juta rupiah untuk membantu nenek suaminya. Generasi Cina yang lebih muda telah menggantikan mangkuk nasi besi negara itu. Sumbangan bulanan mereka terus-menerus mengingatkan betapa jaringan keamanan sosial Cina telah bolong pada dekade yang lampau. Hanya 1 dari 4 orang di Cina memiliki asuransi kesehatan sekarang, hanya 14% mempunyai pensiun, dan dengan 25% biaya pendidikan dibebankan kepada orang tua, jumlah anak putus sekolah meningkat, terutama di daerah pedesaan yang berpenghasilan minim. Jadi, orang Cina menabung untuk berjaga-jaga kalau mereka atau anggota keluarga mereka harus masuk rumah sakit atau kehilangan pekerjaan mereka dengan BUMN, atau kalau pemerintah berputar haluan lagi, dan masa depan menjadi suram. Tingkat tabungan yang tinggi, 30% secara rata-rata, bukan hanya menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kuat yang telah memberi banyak warga Cina gaji yang lebih tinggi. La juga mengingatkan bahwa warga Cina biasa, tidak cuma pemerintah Cina, takut akan ketidakstabilan politik. Pola ini sangat berbeda dengan yang berlaku di Amerika Serikat. Orang Amerika berpenghasilan 10 kali lipat orang Cina secara rata-rata, tetapi menghabiskan uang lebih banyak daripada penghasilan mereka dan memiliki tingkat tabungan yang negatif. Tapi, bukan berarti orang Cina tidak berbelanja. Terlepas dari penjara kemiskinan, mereka menghabiskan uang dengan bebas. Miles Mao dan para koleganya di Kodak bercerita tentang membeli tidak hanya apartemen, tetapi juga mobil, stereo mahal, dan sistem home theater, laptop Sony tercanggih, televisi dan mesin cuci, liburan ke luar negeri, baju rancangan desainer. Ketika mereka mendapat kenaikan gaji, wanita-wanita Cina mengganti merek-merek kosmetik dari All of Olay dan Avon ke Shiseido dan Lancome. Warga Cina terpelajar kelas menengah pernah melihat penghasilan mereka setidaknya berlipat 2 dalam 1 dasawarsa. Sebagian besar perusahaan asing mengandalkan warga Cina kelompok kelas menengah dan kelas atas yang sedang tumbuh ini untuk menjadi konsumen mereka. Sebagaimana yang dikatakan Ying Ye, Direktris Kodak Wilayah Cina Tengah, kita sedang melihat kelas menengah yang tumbuh dengan daya beli yang sangat kuat. Mereka percaya
aku telah memperoleh hakku untuk kuhabiskan sendiri. Dari kerah biru sampai kerah emas. Baru 15 tahun yang lalu, hampir setiap orang di Cina sama miskinnya, tetapi kini penghasilan dengan cepat menjadi bertingkat-tingkat. Cina sudah memiliki 320.000 jutawan, menurut Merrill Lynch. Ye meluangkan waktu pada suatu Sabtu untuk menjelaskan bahwa Cina kini memiliki buruh pabrik kerah biru plus pekerja-pekerja jasa kerah pink seperti sekretaris, pramugari, dan sebagainya. La juga mempunyai para pekerja kerah putih dan penambahan yang paling baru, para pekerja kerah emas, seperti dia. Untuk sebuah pertemuan akhir pekan, dia mengenakan pakaian santai yang mahal dan trendy, kaos putih dihiasi hati merah berkelap-kelap di atas blue jeans desainer ketar, rambutnya yang dikuncir ditutup oleh topi bisbol merah. Ye mengatakan pekerja kerah emas Cina adalah para eksekutif di berbagai perusahaan multinasional yang melakukan bisnis di Cina. Perusahaan-perusahaan mereka membayar untuk gaya hidup glamor yang mencakup apartemen mewah, mobil dan supir purnawaktu, serta perjalanan mahal ke seluruh wilayah. Itu juga bolak-balik ke kantor pusat perusahaan di Amerika Serikat dan Eropa. Mereka membeli pakaian dan karya seni mahal, mengambil liburan jet set, bermain golf di klub country mewah yang menjamur di Cina, dan dengan ringan menghabiskan uang 80 juta rupiah untuk televisi panel datar raksasa. Cina yang dahulu egaliter kini memiliki begitu banyak variasi warga kaya sehingga mereka diberi nama-nama khusus. Ada Deng Xianquizhu, sang aristokrat lajang, biasanya para wanita di atas 30, bekerja sebagai manajer atau mungkin bankir untuk perusahaan asing dan bergaji paling sedikit $24 setahun, cukup untuk membeli kosmetik dan pakaian mewah serta pergi liburan ke pantai dengan teman-teman mereka. Mereka adalah jenis wanita yang akan berperan dalam Sex and the City kalau film itu diset di Shanghai alih-alih Manhattan. Lalu ada Bo Peuzhu, para intelektual yang cukup kaya, yang lebih berselera membeli buku ketimbang berbelanja. Mereka yang memperoleh gaji kelas menengah, tetapi menghabiskan uang secepat mereka memperolehnya dikenal sebagai Wei Guangzhou, kelas penguras. Dan ada yang diberi nama dengan sayang Yupi, Yupie, atau profesional muda, juga Xiao Zi, sang kapitalis kecil, yakni para pekerja seperti Miles Mao dan para kolega Kodaknya, yang memiliki apartemen dan mobil serta menghabiskan waktu di kafe-kafe pada sore-sore akhir pekan. Sudah ada 14 juta orang Cina seperti mereka yang berpenghasilan lebih dari I2, 500 setahun. Penghasilan bersih dari kelompok elit itu berada pada ringkat $61 miliar setahun. Walaupun bertingkat-tingkat, penghasilan naik dengan cepat untuk semuanya. Sekarang 77% warga Cina perkotaan hidup dengan uang kurang dari $3,100 setahun, hingga 2025, hanya 10% yang akan berpenghasilan sekecil itu. Ketika itu, warga perkotaan Cina akan menghabiskan $2,5 triliun setahun, hampir sama dengan warga Jepang yang membelanjakan uang mereka di dalam pasar konsumsi terbesar di dunia. Hingga 2011, gelombang besar 290 juta penduduk Cina diduga akan mencapai kelas menengah rendah dengan penghasilan antara $3,100 dan $5 setahun. Hingga 2025, sekitar 520 juta warga Cina akan mencapai kelas menengah atas dengan penghasilan antara $5 dan $12,300 setahun. Gabungan penghasilan bersih dari kelompok itu diduga akan mencapai $1,6 triliun. Seiring dengan kenaikan penghasilan, Cina sedang muncul sebagai pasar konsumsi raksasa, dan upaya perusahaan-perusahaan untuk mencapainya mengubah tradisi-tradisi inti di Cina. Tom Doktorov, CEO Cina Cengah untuk agen periklanan J. Walter Thompson, telah memasarkan beberapa merek terkemuka Amerika Kacada para pembeli Cina. Dia cenderung menyamakan keadaannya dengan Amerika pada tahun 1950-an, jauh sebelum TiVo membuat para penonton televisi bisa melewati iklan. Orang di Cina percaya apa yang mereka lihat di TV baru mereka.
Dan iklan-iklan yang menggunakan teknik produksi canggih yang sudah biasa di Barat bisa lebih memikat daripada program tersensor yang kaku dari stasiun-stasiun televisi Cina yang dijalankan oleh pemerintah. Para pemirsa TV Cina lebih mudah dipengaruhi daripada pemirsa Amerika dan Eropa yang sudah muak, dan kenaifan itu membantu perusahaan-perusahaan Barat berjualan kepada orang Cina. Sejumlah perusahaan telah membuat serangan-serangan yang memesona. Tradisi pernikahan orang Cina dari sebelum revolusi kebudayaan memerlukan gaun merah dan hadiah batu giok atau emas. Selama revolusi kebudayaan, keroyalan semacam itu tidak diperbolehkan. Kini pernikahan orang Cina menyerupai pernikahan di Amerika Serikat. Pengantin wanita mengenakan gaun putih dan mengharapkan cincin berlian. Perubahan tradisi Cina ini adalah hasil upaya pemasar berlian The Bears Group yang dengan tekun mengiklankan pendekatan Barat sebagai cara untuk menjual lebih banyak berlian di negeri semiliar orang. Mulai pada 1993, The Bears menjalankan rencana di pertunjukan-pertunjukan beriklan di majalah-majalah dan televisi, dan akhirnya menyelenggarakan upacara-upacara pernikahan massal, memastikan agar puncak acaranya adalah saat pengantin pria memberikan cincin berlian kepada pengantin wanita. Kaum muda perkotaan Cina yang akan melangsungkan pernikahan mereka termakan oleh pesan The Bears. Hanya dalam beberapa tahun, mereka mulai mempercayai Zuan Shiheng Jiu Yuan, Yi Qiong Liu Chuan, berlian adalah abadi. Cina kini adalah salah satu pasar berlian terbesar di dunia. The Bears menghabiskan sekitar $6 juta setahun untuk mengiklankan berlian, yang menghasilkan penjualan $1,4 miliar pada 2005. 80% pengantin pria di Beijing memberi cincin berlian, hanya sedikit di bawah 85% angka di Amerika. Semua itu hanya terjadi dalam 1 dekade. Hang Huang, yang memahami karakter para wanita Cina yang membeli majalah-majalahnya, mengatakan bahwa tradisi-tradisi asing seperti memberi cincin berlian mudah menjadi daya tarik karena begitu banyak kebiasaan Cina yang dihapus setelah mau berkuasa pada 1949. Revolusi kebudayaan menyela dan menghentikan banyak tradisi, ujar Hang. Terputusnya segala tradisi Cina membuat generasi yang lebih muda gampang mengambil tradisi Barat. Konsumen Cina adalah tabula rasa bagi para pengiklan Barat. Ini seperti memasuki sebuah pasar yang sangat besar tanpa prasangka. Sebagai contoh, Starbucks Cafe telah menawan hati orang Cina seperti orang Amerika. Starbucks pertama di Cina dibuka di Beijing pada 1999, dan sejak itu lebih dari 220 Starbucks telah dibuka di seluruh Cina. Ini luar biasa, tentu saja, karena selama berabad-abad Cina adalah negeri teh. Namun, bagi orang Cina, pergi ke Starbucks bukan soal minum kopi. Orang Cina pergi ke Starbucks supaya dilihat orang, kata Dr. Rolf, pakar iklan itu. Starbucks adalah simbol status di Cina karena harga-harganya yang tinggi. Secangkir besar latte harganya 22 renminbi, sekitar Rp 27.500. Menghabiskan uang sebanyak itu hanya untuk secangkir minuman adalah suatu kemewahan, terutama jika dibandingkan harga-harga di restoran Cina. Dengan jumlah uang yang sama, satu keluarga bisa mendapat makan siang yang banyak, kata Claire Jackson, perencana senior pada Ogilvy Mather di Shanghai. Ini adalah soal status dan bisa pamer. Masih banyak lagi aksi pamer yang terjadi. Hanya 15 tahun setelah kupon ransum beredar, Cina memiliki lebih dan 400 mall, termasuk 44 yang lebih besar daripada Mall of America di Minnesota. Meski sudah kaya, nasionalisme masih tebal. Keadaan kontras antara Cina beberapa dekade yang lampau dan Cina masa kini bisa sangat mencengangkan. Di Shanghai, ada sebuah tempat futuristik yang bernama Tomorrow Square. Semua gedung di sana baru, dan arsitekturnya amat memikat, semuanya berbentuk kubus dan segiriga, bentuk-bentuk modernitas. Dari hamparan rumput, menjulang sebuah cakar langit glamor di mana Hotel J.W. Marriott berada. Menyusuri blok itu terdapat ruang pamer Ferrari.
Lalu ada pencakar langit baru lagi yang penuh dengan kaca, yang di dalamnya ada dealer Mercedes-Benz. Di dekat ruang pamer mobil mewah itu terdapat pemandangan paling umum di Shanghai. Mesin derek Jingga sedang mendirikan gedung bergengsi berikutnya. Dekat Tomorrow Square, terdapat sebuah taman kecil tempat orang-orang tua duduk berkumpul, melepaskan kejenuhan dari apartemen mereka yang sempit. Para profesional muda bergegas melewati mereka, melewati Cina masa lalu, menuju Museum Seni Shanghai. Di dalam toko buku museum itu, seorang penjaga sedang tidur-tiduran, kepalanya bertumpu di atas lengannya. Toko itu menjual sejumlah buku pengantar dalam bahasa Cina tentang seniman-seniman barat terkenal, seurat, Klim, Giotto, dan Andy Warhol. Di sebuah pojok yang kurang mencolok, terselip sebuah buku foto yang mendokumentasikan revolusi kebudayaan. Salah satu fotonya menunjukkan lautan massa yang berkumpul di sebuah lapangan bola untuk menyaksikan para kapitalis jalanan dan musuh kelas dihina dan dipermalukan, dipaksa mengenakan topi anak malas, membungkuk di depan banyak penonton, dan mengakui kejahatan-kejahatan mereka. Wajah-wajah dalam kerumunan itu muda, idealis, merasa paling benar, dan bertekad meluruskan yang salah. Sederetan foto menunjukkan sebuah kelompok yang terdiri dan 8 orang diarak melewati jalanan Harbin dan kemudian ditembak di depan 100 penonton, dihukum mati karena menjadi kontra-revolusioner dan kriminal. Gambar lainnya menunjukkan rumah mewah sang tuan tanah dari sebuah keluarga yang dituduh petani kaya. Kekayaannya terdiri dari sepasang kaos kaki sutra, 2 jaket kulit, dan 1 jam tangan. Dan rumah mewah itu adalah sebuah rumah 1 ruangan. Keluarga itu dijatuhi hukuman 2 tahun kerja paksa. Sebagian besar kader yang berkumpul untuk menista para kapitalis jalanan, menyaksikan mereka dipermalukan atau dihukum mati, sekarang berumur akhir 50-an atau 60-an, usia yang sama dengan para pemimpin partai komunis saat ini. Apapun bukti komunis yang mereka peroleh pada masa lalu, para pemimpin Cina saat ini hidup dalam lingkungan yang jauh lebih nyaman daripada mereka yang dihukum oleh partai komunis beberapa dekade yang lalu. Para pemimpin Cina telah berubah wujud menjadi kapitalis jalanan ini sendiri yang dahulu dihukum sangat berat oleh partai komunis. Betapapun munafiknya, para kapitalis jalanan yang kini menjalankan partai komunis telah mendatangkan kemakmuran ke negeri itu, dan sebagian besar rakyat Cina menjadi lebih sejahtera di bawah kepemimpinan mereka. Bahkan, Cina melejit begitu cepat sehingga negara-negara besar di dunia kadang-kadang merasa takut. Inggris butuh waktu 58 tahun untuk melipat gandakan PDB-nya sejak 1780, Amerika Serikat perlu 74 tahun mulai dari 1839, Jepang menggandakan PDB-nya dalam waktu 34 tahun mulai 1885, Korea Selatan menggandakan ukuran ekonominya secara menakjubkan dalam waktu 11 tahun sejak 1966, dan kemudian Cina datang untuk mencatat rekor baru. Ia melipat gandakan PDB per kapita hanya dalam waktu 9 tahun sejak 1978, kemudian melipat 2 kali lagi pada 1996. Dalam 1 generasi saja, Cina sudah berkembang dari negara yang ekonominya terbelakang menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia. Cina masa kini tidak sekuat angka-angka mengagumkan yang ditampilkannya, sebagian karena sejarahnya yang tidak biasa, yaitu sistem otoriter yang membawanya kepada kesuraman revolusi kebudayaan dan kegamangan kemajuan ekonomi sekarang ini. Bagi rakyat jelata Cina, barangkali penyesuaian terbesar kepada Cina baru adalah perpindahan besar-besaran para peyani dari desa-desa ke kota-kota yang terus terjadi. Perpindahan massal ini dipicu oleh transformasi ekonomi Cina, penghasilan di pedesaan yang berlipat 3 saat Cina memulai reformasinya menjadi stagnan sejak itu pada tingkat yang jauh di bawah penghasilan di perkotaan. Sekitar 120 juta petani meninggalkan lahan pertanian mereka selama dekade yang lampau, hampir 1 dari setiap 10 orang, dan sebanyak 70 juta lagi akan melakukan hal yang sama hingga 2010. Kota-kota telah menjadi magnet untuk alasan yang sederhana, penghasilan bersih. Tahun
Tahunan rata-rata di wilayah pedesaan adalah 4 juta rupiah pada 2005, sementara di perkotaan rata-rata Rp liter 3 juta. Para bekas petani itu pergi bekerja pada lokasi-lokasi pembangunan atau pabrik-pabrik yang baru didirikan. Para pekerja ini adalah berusia muda. Menurut penelitian Departemen Tenaga Kerja, 75% pabrik Cina hanya mempekerjakan wanita antara 18 dan 26 tahun. Ada konsentrasi lelaki muda yang serupa yang bekerja di bidang pembangunan yang tercipta seiring Cina membangun pabrik, jalan raya, dan gedung pencakar langit. Jika Anda berjalan melintasi sebuah pabrik Cina yang membuat DVD player atau sepatu atau televisi, maka Anda akan melihat berbaris-baris pekerja jalur perakitan yang berusia 20-an tahun. Kebanyakan datang dari tempat-tempat pertanian yang jauh. Para buruh migran ditempatkan di asrama-asrama yang setiap kamarnya bisa menampung sampai belasan buruh. Anak-anak dan pasangan tidak boleh dibawa. Seperti para karyawan kelas menengah kodak, para buruh pabrik dan konstruksi muda mengirimkan uang untuk orang tua mereka di desa-desa dan memperoleh penghasilan sebulan lebih besar daripada penghasilan orang tua mereka setahun. Mereka yang baru kali ini tinggal kota diperkenalkan dengan semua hiasan kehidupan modern, telepon seluler, gedung pencakar langit, penanak nasi elektrik, bahkan penyejuk udara, dan kerap mengalami kesulitan menyesuaikan diri lagi ketika mereka pulang ke kampung mereka yang miskin, yang biasanya tidak ada listrik, telepon, dan jaringan air. Di banyak kota pinggiran Cina, penduduknya begitu miskin sehingga koran-koran dipajang di jalanan utamanya agar bisa dibaca bersama-sama oleh mereka yang tak mampu membelinya setiap hari. Harga koran umumnya setengah renminbi atau setara dengan 5 rupiah. Para pekerja yang lebih tua, mereka yang berumur di atas 30 tahun, tidak diterima di pabrik-pabrik yang baru dibangun itu. Bos-bos pabrik menemukan bahwa para pekerja yang lebih tua menyerap sikap kerja yang buruk dan sulit diubah selama era Maois ketika mereka membanting tulang untuk BUMN. Mereka yang berusia di atas 30 tahun pokoknya dianggap tidak dapat dipekerjakan oleh kebanyakan bos-bos pabrik Cina. Kecuali segelintir manajer, siapapun yang lebih tua dianggap tidak terpakai. Dengan pilihan yang terbatas, pekerja di atas 30 tahun kebanyakan dikutuk miskin seumur hidup. Mereka harus tinggal di pertanian, terus bekerja pada BUMN yang sama dan berharap BUMN itu tidak turun, mengumpulkan uang untuk memulai usaha kecil, atau mengandalkan bantuan anak. Yang masih beruntung adalah mereka yang punya koneksi kuat secara politik atau sebagian kecil yang berhasil mendapatkan pendidikan yang baik meski revolusi kebudayaan mengharamkan pendidikan umum. Tidak semua kaum muda Cina bekerja di pabrik. Mereka yang besar di kota-kota cenderung lebih terdidik daripada rekan mereka dari pedesaan, banyak di antara mereka yang masuk universitas. Mereka bekerja di gedung-gedung pencakar langit yang sekarang tumbuh di Shanghai, Beijing, Guangzhou, Shenzhen, dan kota-kota besar Cina lainnya. Mereka tidak hanya bekerja sebagai sekretaris, akuntan, pemasar, dan administrator, tetapi lebih banyak lagi yang menulis kode komputer dan menjawab email atas nama perusahaan asing seperti Microsoft dan HSBC yang telah memindahkan pekerjaan mereka ke Cina. Para pekerja perkotaan Cina cenderung tinggal dengan orang tua mereka sampai mereka menikah atau berusia 30-an, menabungkan 3/4 gaji tahunan mereka yang $5 untuk membeli rumah atau mobil. Cenunda kesenangan bukanlah pengorbanan bagi mereka. Itu adalah peningkatan yang nyata atas peluang-peluang yang akan mereka miliki bahkan 5 tahun sebelumnya. Di kota-kota Cina yang tak pernah didengar oleh kebanyakan orang luar, bahkan para pekerja Korea dan Jepang mendapatkan saingan pekerja kerah putih Cina. 2 juta orang di timur laut Cina bisa berbahasa Korea, dan semakin banyak perusahaan Korea yang mempekerjakan mereka di Cina. Ada 500.000 penutur bahasa Jepang di Dalian, Cina, tempat perusahaan-perusahaan Jepang membuka call center, hanya membayar 1/20 upah orang Jepang di Tokyo. Kenichi Ohmae, dikenal di Jepang sebagai tuan strategi, mengatakan bahwa pekerjaan kerah putih dari Jepang pindah melalui saluran telepon dan internet ke Cina. Inilah saatnya persaingan baru.
Tempat di Cina yang mirip dengan kampus Invest di Bangalore adalah Pudong Software Park di Shanghai. Tempat ini juga tampak seperti kampus College Amerika, dengan lintasan pejalan kaki memotong taman-taman berumput di antara belasan gedung kantor. Puluhan perusahaan teknologi asing dan Cina berkantor di sana, tetapi mereka berbagi sebuah kafetaria pusat, di mana Anda bisa makan siang sampai kenyang hanya dengan uang Rp7.800. Perusahaan-perusahaan multinasional dari seluruh dunia punya kantor di sana, GE, Citibank, IBM, Sun Microsystems, Sony, HR dan Intel, juga perusahaan offshoring India Satyam Computer Services. Jun Qian, 28 tahun, bergaji $7,500 setahun pada perusahaan baru yang bernama Codes. Ketika dikatakan bahwa para karyawan di lembah Silikon bergaji 10 kali lebih besar untuk pekerjaan yang sama dengan yang dia lakukan di situ, dia mengangkat bahu. Walaupun dia diberi kesempatan untuk pindah ke Amerika, dia akan tetap di Cina. Saya fokus pada masa depan, katanya. Kami punya lebih banyak kesempatan di sini. Kenyataan bahwa seorang pekerja Cina menolak gagasan pergi ke Amerika atau meninggalkan Cina sama sekali, menandai sebuah evolusi yang menarik. Jutaan orang mempertaruhkan nyawanya untuk melarikan diri dari Cina ke Hong Kong atau Taiwan setelah komunis berkuasa pada 1949. Cina dahulu khawatir bahwa mereka yang keluar negara itu tidak akan kembali. Bahkan baru pada tahun 1999, para pejabat Hong Kong cemas bahwa jika mereka mengizinkan terlalu banyak orang Cina daratan memasuki kota itu, mereka akan menetap secara ilegal. Kini Hong Kong menyambut para wisatawan Cina karena mereka mendorong ekonomi kota itu dengan berbelanja dan bersantap, lalu pulang melintasi perbatasan lagi. Untuk menghindari pajak pertambahan nilai Cina yang 17%, mereka membeli tas tangan Louis Vuitton $2 atau sepatu Nike $200 di Hong Kong, membuat para supir taksi Hong Kong perlu belajar bahasa Mandarin. Alih-alih mengandalkan dialek Canton setempat, para pengusaha Cina yang dahulu melarikan diri ke Hong Kong atau Taiwan lalu pindah ke Amerika Serikat atau Eropa untuk mewujudkan impian mereka kini menemukan kesempatan di kampung halaman. Meskipun orang Cina yang ambisius biasanya ingin tinggal di Cina masa kini, kebanyakan berhasrat untuk bekerja di perusahaan-perusahaan asing, paling tidak pada awal karir mereka, untuk dua alasan pragmatis. Pertama, perusahaan-perusahaan Cina cenderung memiliki budaya kerja atas bawah yang bersifat perintah dan kendali alih-alih pendekatan kerja tim yang populer pada sebagian besar perusahaan multinasional. Kedua, seperti pengakuan jujur banyak kaum muda Cina yang mengejutkan, mereka berencana untuk belajar sebanyak mungkin dari orang-orang asing dan kemudian menerapkan pengetahuan itu kepada perusahaan Cina. Robbie Yang, 25 tahun, menerima 3 tawaran pekerjaan ketika dia lulus dari perguruan tinggi, tetapi dia memilih untuk bekerja di sebuah call center Beijing yang dijalankan oleh Hewlett Packard. Sambil menjawab telepon-telepon dari para karyawan GE di Selandia Baru yang lupa kata sandi komputer mereka, dia menjelaskan bahwa dia pernah bekerja pada perusahaan komputer Cina Legend, sekarang dikenal dengan Lenovo, sewaktu kuliah. Alasan saya mengapa saya bekerja di perusahaan asing adalah saya betul-betul ingin belajar sesuatu dari mereka. Mereka betul-betul maju, kata yang hanya menghabiskan $1,5 sehari untuk makan siang dan tinggal bersama orang tuanya sehingga dia bisa menabung 80% gajinya. Kami harus belajar banyak dari mereka, lalu kami bisa membangun perusahaan kami sendiri. Mungkin pada masa yang akan datang, kami akan memiliki perusahaan-perusahaan besar seperti HP dan IBM, dan kami mungkin nanti akan perlu mempekerjakan karyawan Amerika, kata Yang pada 2003. Dalam waktu 2 tahun, dia mendapatkan harapannya. Kelompok Lenovo membeli operasi PC IBM sehingga perusahaan Cina itu memiliki 2.500 bekas karyawan IBM di Amerika Serikat. Di Cina, nasionalisme selalu hadir, dan ia biasanya dekat dengan permukaan. Nasionalisme dapat ditemukan dalam pemujaan Yao Ming,
bintang bola basket Cina yang bermain untuk Houston Rockets. Namun, ia melampaui pertandingan olahraga. Hampir semua kaum muda Cina terpelajar sangat yakin bahwa Taiwan adalah bagian sah dari Cina dan tidak boleh dibiarkan merdeka. Banyak profesional muda moderat Cina percaya bahwa Taiwan harus diserang dan diambil alih secara paksa jika para politikus Taiwan menyatakan kemerdekaan. Kemarahan kepada Jepang yang memperlakukan Cina dengan kejam pada tahun 1930-an dan 1940-an sering meledak. Para pejabat Cina yang biasanya cepat membubarkan demonstrasi, membiarkan kerumunan warga Cina merusak restoran-restoran dan mobil-mobil Jepang atau berdemonstrasi dalam jumlah besar di kedutaan Jepang. Sentimen anti-Jepang dari muncul akibat kekejaman Jepang, seperti pemerkosaan di Nanking, selama pendudukannya atas sebagian besar wilayah Cina dari 1937 sampai 1945. Namun, teknologi masa kini memperbesar protes-protes ini melalui blog-blog internet dan SMS marah. Amerika Serikat kadang-kadang menjadi sasaran juga, tetapi hal itu membutuhkan provokasi yang lebih panas seperti kejadian tahun 2001 ketika sebuah pesawat pengintai AS bertabrakan dengan jet tempur Cina, memicu amarah dan protes besar di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Beijing. Wajah lama masih ada. Karena Cina, dengan jalan raya, pencakar langit, dan pabrik barunya, semakin tampak seperti Barat, karena ekonominya begitu menyatu dengan dunia seiring dengan pergerakannya ke sistem kapitalis Barat, dan karena Cina mengizinkan para turis dan pemimpin bisnis asing berkunjung, orang-orang asing kadang kala menganggap bahwa Cina telah berubah jauh. Meskipun penghasilan rakyatnya meningkat dan peluang-peluang terbuka, rezim otoriter Cina tetap mempertahankan pola pikir dan praktik-praktik kejam masa lalu, sebagian besar di antaranya dirancang untuk menjaga stabilitas politik. Pertumbuhan ekonomi Cina yang seakan tak ada hentinya yakni hampir 10% setahun sejak reformasi dimulai pada 1978, dan kemakmuran yang dihasilkan bagi sebagian besar rakyat Cina, telah menutupi arus terpendam yang sangat kuat yang dapat menenggelamkan negara itu. Ancaman itu sebagian sosial, sebagian politik, dan sebagian keuangan, tetapi semuanya menunjukkan bahwa pemerintah yang menjunjung tinggi stabilitas politik mati-matian bekerja di balik layar untuk menjaga kestabilan negara itu. Masalah sosial Cina yang paling menekan adalah kesenjangan yang semakin melebar antara orang kaya dan orang miskin. Baru satu generasi yang lalu, hampir semua Kamerat sama-sama miskin. Penduduk pedesaan Cina, ditambah hampir semua orang yang berusia di atas 30 tahun, cepat jauh tertinggal oleh para penghuni kota yang semakin kaya, terutama mereka yang tinggal di kota-kota besar sepanjang pesisir Cina. Korupsi para pejabat pemerintah yang begitu merajalela menyedot penghasilan rakyat jelata Cina dan menimbulkan penolakan di seluruh Cina. Panai Komunis menghukum 97.260 anggotanya karena korupsi pada 2006, termasuk ahli statistik terkemuka negara itu dan bos partai di Shanghai. Namun, para pejabat lokal tetap saja sangat berkuasa dan terlalu banyak untuk dipantau dan Beijing, meskipun pemerintahan Cina satu partai dan otoriter. Birokrasi Cina yang luas tidak menyatu, banyak pejabat lokal yang memimpin wilayah kekuasaan sendiri alih-alih menjalankan kebijakan Beijing. Kadang-kadang penyebabnya adalah korupsi dan dalam kasus lain para pejabat melayani permintaan untuk mengesahkan kebutuhan setempat. Dengan penduduk 1,3 miliar, Cina sama sekali tidak monolitik, rakyatnya berbicara dengan lebih dari 50 dialek, dan para penduduk kota-kota yang sedang maju pesat sepanjang pantai Cina memiliki banyak perbedaan dengan rekan sebangsanya di pedesaan, atau bahkan di kota-kota barat Cina. Dengan kata lain, di negara yang takut akan ketidakstabilan politik, pemerintah pusat dan pemerintah lokal sering bertentangan. Masih banyak masalah nasional lainnya. Bank-bank Cina, tempat kebanyakan orang Cina menyimpan tabungan mereka, tetap rapuh, lingkungan Cina hancur, dengan kekurangan air minum yang parah di beberapa tempat. Sistem BUMN baru separuhnya direstrukturisasi,
Masih banyak yang memproduksi barang yang tak seorang pun sudi membelinya padahal tenaga kerjanya jauh lebih besar daripada yang dibutuhkan, meski sudah puluhan juta yang dipecat pada tahun-tahun belakangan ini. Dalam upaya untuk memberikan pekerjaan bagi mereka yang di-PHK atau meninggalkan ladang, pemerintah telah menginvestasikan uang yang banyak sekali, separuh PDB negara itu pada 2005, pada pembangunan proyek-proyek berskala besar. Uang itu kerap dihabiskan dengan tidak efisien baik karena korupsi maupun karena pemerintah membangun proyek-proyek itu mendahului kebutuhan akan keberadaannya. Bahkan ketika hubungan Cina dengan dunia luar telah mencair secara dramatis sejak akhir Perang Dingin, Cina tetap berada di tengah-tengah Perang Dingin dengan rakyatnya sendiri. Warga negara Cina memiliki sedikit hak dan minim perlindungan dari kekejian pemerintah. Pengadilan yang adil masih langka. Narapidana masih disiksa. Kegiatan keagamaan dibatasi, terutama kegiatan Falun Gong, tetapi juga terhadap umat Kristen dan Muslim. Mereka yang paling rapuh langsung masuk ke dalam jaring keamanan Cina. Di Provinsi Henan, ratusan ribu petani terjangkit Human Immunodeficiency Virus (HIV) pada tahun 1990-an setelah menjual darah mereka dalam program yang disponsori pemerintah. Tingkat penularan mencapai 80% di beberapa desa. Sejak 2004, pemerintah Provinsi Henan mengeluarkan subsidi untuk anak-anak yang kehilangan orang tua mereka karena AIDS. Mereka yang kehilangan satu orang tua berhak mendapatkan Rp61.500 sebulan, dan yang kehilangan ayah dan ibunya diberi Rp liter 50.000 sebulan, Rp5.000 sehari jika kedua orang tua meninggal karena pemerintah. Seringkali sang anak yatim tidak mendapat apa-apa, atau mendapat jauh lebih sedikit, hanya Rp15.000 sebulan di satu wilayah, menurut para pekerja sosial, Rp500 sehari. Cina memiliki lebih dari 400 surat kabar harian, lebih banyak daripada negara manapun, tetapi tidak memiliki kebebasan pers. Para wartawan Cina selalu dilarang melaporkan cerita-cerita sensitif, termasuk merebaknya SARS dan kasus-kasus flu burung. Mereka masih dipenjara kalau mereka menyinggung pemerintah atau mempublikasikan apa yang menurut pemerintah merupakan rahasia negara. Selama 8 tahun berturut-turut, Cina telah menjadi negara yang paling banyak memenjarakan wartawan di dunia, menurut Committee to Protect Journalists. Tidak ada yang namanya kebebasan berbicara. Menulis blak-blakan pada sebuah blog internet bisa berakibat di penjara, kadang-kadang dengan kerjasama dari Yahoo dan perusahaan internet barat lainnya. Cina mempekerjakan antara 30.000 dan 40.000 polisi cyber untuk memantau internet dan membantu penyensoran. Kadang-kadang upaya pemerintah itu tidak diperlukan. Google mengakui bahwa ia menyensor sendiri di Cina, meski moto perusahaannya, "Jangan jadi jahat." Daftar pelanggaran hak asasi manusia semakin panjang. Banyak kasus penahanan sewenang-wenang yang kadang-kadang berujung dengan sang tahanan dikucilkan. Pemaksaan pengakuan dan penyiksaan atau penganiayaan yang lebih ringan terhadap para tahanan lazim di sana. Tindakan keras terhadap para wartawan terjadi lagi pada 2005 bersama penahanan yang berkelanjutan atau serangan terhadap para pengacara dan aktivis HAM. Amnesty International memperkirakan bahwa setidaknya 1.770 orang dieksekusi dan 3.900 divonis mati selama 2005 karena kejahatan kekerasan dan non-kekerasan, jumlah yang sangat meragukan karena minimnya persidangan yang adil di pengadilan-pengadilan Cina. Tapi, yang mengejutkan, meski banyak penganiayaan, atmosfer politik menjadi semakin baik. Sebagian penganiayaan itu masih merupakan kebijakan resmi, tetapi sebagian sudah dinyatakan ilegal dalam kata-kata jika tidak dalam praktik. Pada tahun 1996, Cina telah mengubah hukumnya tentang praduga tak bersalah bagi mereka yang ditahan dan menjamin mereka hak mendapatkan pengacara, janji yang 1 dekade kemudian hanya sesekali dijalankan. Kendati penganiayaan polisi terhadap tahanan masih banyak dilaporkan, penyiksaan mereka dalam tahanan sekarang sudah ilegal dan penahanan sewenang-wenang sudah dihapuskan di atas kertas. Pada 2004, Undang-Undang Cina diamandemen untuk mengakui kepemilikan pribadi,
yang dilarang pada masa komunis sampai 1978. Cina sudah menambahkan undang-undang baru lainnya kepada rangkaian peraturannya. Pada Juli 2005, Cina memberlakukan sebuah undang-undang yang melarang pembelian dan penjualan organ tubuh manusia dan mempersyaratkan izin tertulis dari para donor organ. Para pengacara internasional mengatakan bahwa Cina rela membuat kemajuan besar dengan mengesahkan undang-undang ini, tetapi belum melaksanakannya. Contoh yang baik tentang progres Cina yang maju satu langkah mundur dua langkah dapat dilihat dalam menjamurnya protes publik di seluruh Cina, rata-rata 200 sehari. Umumnya, para demonstran itu adalah petani yang tanahnya diserobot oleh pejabat pemerintah setempat yang korup dan dijual kepada para developer. Polisi setempat atau preman sewaan kerap memukuli atau bahkan membunuh para demonstran. 1 dasawarsa yang lalu, saat ingatan akan pembantaian lapangan Tiananmen terhadap para pemrotes damai masih segar, tak ada yang punya nyali untuk memprotes, maka kenyataan bahwa begitu banyaknya orang yang berani mengadakan demonstrasi menunjukkan kemajuan sekaligus kemarahan. Jumlah protes yang tinggi telah menggusarkan pemerintah pusat, yang bereaksi dengan berencana mencurahkan lebih banyak sumber daya bagi pembangunan ekonomi pedesaan. Sebagian tantangan Cina adalah masalah kependudukan, dan sebagian lagi buatan manusia. Pemerintah Cina masih menentukan berapa banyak anak yang dapat dimiliki setiap keluarga, umumnya mengizinkan 1 anak untuk penduduk kota dan 2 anak di wilayah pedesaan jika anak pertama adalah perempuan. Kalau kebijakan 1 anak tidak dimulai sejak 1979, Cina memperkirakan penduduknya akan mencapai 1,7 miliar alih-alih 1,3 miliar, sebuah perbedaan yang lebih besar daripada seluruh penduduk Indonesia. Namun, karena orang Cina lebih menyukai anak laki-laki, banyak kasus pembunuhan bayi dan belakangan ini aborsi pemilihan jenis kelamin yang mengakibatkan ketidakseimbangan yang besar dalam rasio gender. Dalam dekade yang akan datang, pria akan berjumlah 40 juta lebih banyak daripada wanita di Cina. Selain itu, kebijakan 1 anak telah menciptakan bom waktu demografi. Orang Cina menyebutnya masalah 124, yaitu orang Cina yang segera akan pensiun cenderung memiliki 1 orang usia kerja mendukung 2 orang tua dan 4 kakek nenek. Hingga 2025, sekitar 200 juta orang Cina akan mencapai usia 65 tahun. Jika pemerintah gagal menciptakan pekerjaan yang memadai bagi usia kerja itu, ia akan menghadapi pilihan yang berat, harus mengeluarkan biaya jauh lebih banyak lagi untuk menyokong para pensiunan atau bersiap-siap menyaksikan peningkatan kemiskinan yang dramatis. Sementara itu, penduduk Cina mulai tua ketika India meledak dengan kaum muda. Proyeksi menunjukkan bahwa penduduk usia kerja Cina akan mencapai puncaknya pada 2015 dan kemudian pelan-pelan menyusut karena penduduknya beranjak tua. Beberapa ahli percaya bahwa ekonomi India akan mengambil alih Cina karena kecenderungan demografi ini. Cina telah membuktikan jauh lebih efisien daripada India dalam mengembangkan dan mengelola ekonominya sehingga skenario ini mustahil terjadi kecuali Cina mengalami pergolakan politik. Walaupun kemajuan Cina mantap selama 2 dekade yang lampau, keruntuhan pemerintah bisa saja terjadi. Sistem politik otoriter Cina memiliki banyak keretakan dan bisa ambruk sewaktu-waktu. Partai Komunis bisa saja bertahan selama beberapa dekade, atau ia bisa ditumbangkan dalam beberapa tahun saja. Ada satu kemungkinan yang sangat ditakutkan partai, seperti Uni Soviet, Cina bisa terpecah, terutama jika provinsi pesisir Cina yang kuat secara ekonomi meminta otonomi politik dan ekonomi. Beberapa akademisi mengatakan bahwa pemerintah cenderung akan jatuh, dilumpuhkan oleh perselisihan internal, apakah itu persaingan antar provinsi, memuncaknya kemarahan para petani yang merasa dijadikan korban oleh para pejabat korup, atau para penganjur demokrasi yang, betapapun mustahilnya, menuntut dan memenangi sebagian kebebasan politik. Yang lebih mungkin, ketakutan akan keruntuhan ala Soviet membuat para pemimpin Cina mencengkeram negeri itu lebih kuat, sehingga Beijing bergeser ke arah otoritarianisme yang lebih kuat seperti yang garis keras yang diambil Putin di Rusia. Meskipun Cina tampak sangat kuat dari luar,
masa depan sistem politik Cina tidak dapat dijamin. Demokrasi di luar jangkauan. Yang jelas, sistem politik Cina jauh lebih mungkin menghadapi kekacauan besar daripada India, bahkan bisa terancam runtuh. Para diplomat dan pakar melihat masa depan India lebih mudah diperkirakan. Mereka mengatakan pertanyaan pentingnya adalah apakah ia dapat tetap pada jalan reformasinya. Jika ekonomi India gagal memanfaatkan angin yang ia dapatkan kini, tren demografi kuat negara itu akan membebaninya dengan penduduk usia kerja yang jauh lebih banyak daripada pekerjaan untuk mereka, yang dapat mengkandaskan satu generasi lagi ke dalam kemiskinan. Tetapi semuanya sepakat bahwa India akan terus maju, perlahan dan dengan berat, seperti gajah, sepanjang jalur pertumbuhan ekonomi. Para pemimpin bisnis, baik Cina maupun Barat, biasanya bersikeras bahwa Cina bisa maju pesat secara ekonomi di bawah kepemimpinan Partai Komunis Otoriter selama beberapa dekade yang akan datang. Setelah pembantaian lapangan Tiananmen, banyak orang Cina lebih mendambakan stabilitas dan kemajuan ekonomi ketimbang kerinduan mereka akan suara dalam politik. Mereka telah menerima model Singapura. Dengan semakin kayanya mereka, orang Cina mendambakan kebebasan dan hak-hak pribadi yang lebih banyak, terutama hak atas kepemilikan, tetapi mereka tidak merindukan demokrasi. Namun, satu hal yang paling diharapkan Barat dari Cina justru adalah hal yang paling mustahil terjadi. Setidaknya dalam waktu dekat. Barat menganggap bahwa kapitalisme demokratis adalah satu frasa yang padu. Kapitalisme demokratis akhirnya menjadi kenyataan di India saat ia meninggalkan sosialisme. Tetapi, bagi Cina, hal itu hanyalah harapan semu. Cina tidak akan menjadi negara demokrasi dalam waktu dekat. Warga Cina tidak merayakan demokrasi Taiwan dan bermimpi memiliki kebebasan politik seperti di Taiwan. Kebanyakan orang Cina daratan memedulikan diri sendiri dalam mencari uang ketimbang kemungkinan adanya pemilu. Para pemimpin politik Cina sesekali menyatakan bahwa Cina akan beranjak menuju demokrasi apabila rakyatnya sudah terdidik dengan baik dan cukup kaya, dan memang mereka sudah mengizinkan pemilihan umum desa yang terbatas. Sayangnya, tingkat melek huruf Cina baru 91%, padahal penghasilan negara itu sudah meningkat dengan mantap. Perlakuan Cina terhadap Hong Kong adalah contoh yang nyata. Hong Kong tidak hanya memiliki tingkat pendidikan dan standar hidup negara maju, tetapi juga tuntutan umum untuk demokrasi. Tetapi, pemerintah daratan mengambil langkah-langkah untuk mencegah Hong Kong menjadi demokratis. Kebijakan semacam itu menunjukkan bahwa janji Cina untuk mengizinkan demokrasi di Cina daratan adalah kosong belaka. Jadi, tidak ada dorongan untuk demokrasi baik dari rakyat Cina maupun pemerintahnya. Sesungguhnya, Partai Komunis menarik investor asing dari Barat untuk membuka lapangan kerja baru dan menumbuhkan penghasilan agar oposisi politik tak berkutik di Cina. Mitos lainnya yang banyak dipercayai di Barat menyebarkan bahwa kemajuan pesat ekonomi Cina adalah karena sistem politik otoriternya. Banyak orang percaya bahwa pertumbuhan India terhambat oleh demokrasi. Sebenarnya, kelambanan India bersumber dari perbedaan yang lebih mendasar dengan Cina. Pertama, urutan reformasi yang dilakukan, Cina terlebih dahulu memusatkan perhatian pada perbaikan penghasilan pedesaan, sedangkan India menunggu sampai ada krisis baru kemudian menerapkan resep sang teknokrat, resep IMF dan bisnis internasional untuk mereformasi sistem bisnis globalnya. Mayoritas rakyat India, orang India pedesaan, tidak segera mendapatkan keuntungan ekonomi dari kebijakan baru itu, hanya bisa menonton orang lain semakin kaya. Kedua, Cina sudah jauh lebih terpelajar ketika ia memulai reformasinya. Pada 1979, tingkat melek huruf Cina hampir 70% dan terus meningkat. Hingga 1982, tingkat melek huruf Cina untuk perempuan berumur 15-19 adalah 85% dan untuk laki-laki berusia 15-19 mencapai 96%. Sebaliknya,
Separuh India buta huruf sampai tahun 1990-an, dan 35% rakyat India tetap buta huruf sampai sekarang. Ketika reformasi dimulai pada 1991, setengah dari wanita India usia 15-19 buta huruf, sementara 25% pria India usia 15-19 masih buta huruf. Dengan kekecualian golongan elit India yang terpelajar, angkatan kerja India kurang siap dibandingkan Cina sampai sekarang. Seperti yang ditunjukkan oleh Arthur Kruber di dalam China Economic Quarterly, tingkat tabungan yang sangat tinggi di Cina memberi keuntungan bagi pemerintahnya. Pemerintah Cina jadi bisa membiayai proyek-proyek infrastruktur yang mahal yang tidak mampu diupayakan oleh kebanyakan negara berkembang. Dengan menghitung simpanan pemerintah, bukan cuma simpanan rumah tangga, tingkat simpanan Cina adalah 40%, sedangkan India hanya 26%. Sebagian besar rakyat India tidak mau menukar kebebasan politik mereka dengan keuntungan ekonomi, tetapi, sebagaimana yang terjadi, kesenjangan dalam tingkat pertumbuhan itu tampaknya tidak berhubungan dengan politik. Sudah menjadi kebiasaan, khususnya di Asia, untuk membenarkan otoritarianisme Cina dengan alasan Singapura, berpendapat bahwa Lee Kuan Yew tidak akan bisa mengangkat Singapura begitu dramatis dari negara miskin dunia ketiga menjadi kekuatan besar ekonomi dunia pertama dalam satu generasi tanpa menerapkan otoritarianisme. Sejatinya, data sosial dan ekonomi menjelaskan mengapa Cina mampu maju lebih cepat daripada India. Dan, tentu saja, seperti di mana-mana, prospek sebuah negara kerap bergantung pada para pemimpinnya. Otoritarianisme Cina pada dekade-dekade yang lampau, ketika ketua mau menjadi pemimpin, bukan Deng Xiaoping yang lebih progresif, membawa Cina ke jurang kemiskinan alih-alih kekayaan, kemunduran alih-alih kemajuan, ketakutan alih-alih harapan. Olimpiade sebagai ujian. Bagaimanapun masa depan Cina, pandangan dunia terhadap Cina cenderung akan terbentuk secara dramatis oleh peran Beijing sebagai tuan rumah Olimpiade 2008. Secara budaya, Olimpiade akan meluncurkan Cina masa kini di panggung dunia. Skenario yang paling buruk adalah bahwa para audiens Cina akan terlibat dalam pameran nasionalisme yang buruk, atau bahwa tim-tim Cina akan tertangkap terlibat dalam sikap sportif yang buruk karena banyak memakai doping. Kalau semuanya berjalan dengan lancar, Olimpiade akan membangun kembali citra Cina di mata Barat. Dari negara dunia ketiga pengendara sepeda yang banyak melanggar HAM menjadi negara yang sama kuat dengan dunia pertama. Beijing telah menyewa tak kurang dari Steven Spielberg untuk menggarap upacara pembukaannya, yang akan menampilkan 1 juta penampil. Negara itu menghabiskan dana besar-besaran untuk membuat Olimpiade berjalan dengan mulus. Cina membangun belasan sarana pertandingan olahraga baru, termasuk Stadion Nasional Beijing yang memikat, yang dijuluki sarang burung, karena tiang-tiang baja raksasanya saling berjalin dengan anggun di sekitar eksterior seperti ranting-ranting teranyam menjadi sarang burung. Jalan-jalan, jalur kereta bawah tanah, dan hotel-hotel baru tengah dibangun pula. Pada saat yang sama, negara itu sedang mengetatkan kontrol. Ia berjanji untuk membersihkan udara yang kotor, kalau perlu dengan menutup pabrik-pabrik di dekat pertandingan Olimpiade. Untuk mencegah para pengunjung keracunan makanan, Beijing berencana untuk memeriksa sayuran, ikan, dan daging selama Olimpiade, dan melacak pergerakan semua bahan pangan dari pertanian ke piring-piring Beijing. 2 tahun sebelum upacara pembukaan, pemerintah Cina sudah menguji meriam-meriam yang berisi bahan kimia pembuat hujan yang dapat ditembakkan ke langit untuk memecahkan awan sebelum hujan mengancam pertandingan olahraga. Partai Komunis yang sudah ahli dalam sudah melumpuhkan penentangan politik, sekarang bahkan siap untuk menghancurkan penentangan langit. Bagi para pemimpin Cina, Olimpiade 2008 sama artinya dengan pesta kemunculan Cina, jadi taruhannya tinggi. Ketika bendera-bendera dunia berkibaran di Beijing selama upacara pembukaan, Cina akan menandai kemunculannya kembali di kancah dunia, bukan hanya di dalam olahraga, tetapi juga di dalam bisnis, budaya, dan politik. Saat menyaksikan di televisi,
masyarakat dunia akan menemukan sebuah Cina yang telah menciptakan kembali dirinya menjadi sebuah negara yang patut diperhitungkan, dan bukan hanya dalam bidang olahraga.